Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ilmu Komunikasi Universitas Batu Raja. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Di sini ada Wakil Rektor 2 kita, Ibu Dr. Rini Efrianti, SEMSI. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah, luar biasa baik ya hari Alhamdulillah. ini ya. Semoga teman-teman di sini juga sehat. Amin, ya. iya. Tetap menjaga prokesnya dengan 5M ya. Iya. Iya. Bu, mungkin teman-teman belum tahu nih, aku punya bocoran sedikit kalau Ibu Rini ini sudah menjadi oma-oma muda yang sangat cantik luar biasa. Subhanallah. Udah iya. punya cucu satu ya, Bu? Iya, alhamdulillah ya. Barakallah, Tuhan sudah karuniakan saya seorang cucu perempuan. Alhamdulillah. Iya, itu dari anak pertama ya, Bu? Iya, 7 bulan sekarang. Oh, 7 bulan ya. Iya, dari anak saya yang pertama. Itu tinggalnya di mana, Bu? Sekarang mereka domisilinya di Banda Aceh. Oh, ya, kebetulan kan penempatan waktu pertama penugasan dari Departemen Keuangan, anak saya penempatannya di KPP Pratama Aceh Besar di Banda Aceh. Menikah, suaminya pun pindah tugas ke Banda Aceh. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan pindah ke Palembang. Lagi proses pindah ke Palembang biar lebih dekat keluarga. Udah berapa lama nih, Bu, LDR sama anaknya? Kalau nggak salah itu anak perempuan satu-satunya ya, Bu? Iya, anak saya sulung, perempuan satu-satunya. Sudah sejak 2018 begitu menyelesaikan studinya di Diploma 1 Poltek apa namanya? STAN ya, Bu? Iya, di STAN ya. Langsung penempatannya di Banda Aceh. Artinya sudah sejak 2018 hingga sekarang udah jalan 3 tahun di Banda Aceh. Mohon doa semoga usulan pindahnya segera disetujui oleh Dirjen Pajak ya. Amin ya robbal alamin. Biar bisa deket lagi ya, Bu. Apalagi sekarang udah punya cucu, pasti kangenan terus ya, Bu. Ya, benar sekali. Jadi bawaannya pengen ketemu terus sama cucu kan. Alhamdulillah sekarang teknologi informasi sudah menyediakan layanan video call ya. Sehingga kita selalu merasa dekat. Ya, alhamdulillah ya. Berkat ilmu komunikasi juga ya. Alhamdulillah ya, Bu. Bu, Ibu kan menjabat sebagai Wakil Rektor 2 ya, Bu, di bidang keuangan ya, Bu. Bu, kan dulu ya, Bu, waktu masih zamannya Pak Munajat. Ya. 2008 ya, Bu, itu? Iya, 2007 2015 tuh periodenya. Oh ya. Itu pernah SPP kita itu pernah mencapai 800.000 ya, Bu, katanya. Itu tapi sekarang kan jadi sampai 2.400.000 ya, Bu. Benar. Itu gimana sih, Bu, sistem penempatannya dari 800.000 bisa langsung ke 2.400.000 itu gimana, Bu? Ya, oke. Kalau kita bicara tentang SPP ini biaya pendidikan ya, untuk kita PTS perguruan tinggi swasta, biaya pendidikan itu murni ya, biaya operasionalnya itu murni ditanggung oleh penyelenggara, ya kan? Sumber pendapatan penyelenggara sekarang itu semata-mata hanya dari SPP mahasiswa. Akhirnya setelah kita akumulasi jumlah biaya yang harus dikeluarkan, maka diperolehlah biaya yang harus dibebankan per mahasiswa adalah totalnya sekian, ya kan? Sekarang itu sebesar Rp2.400.000. Seingat saya itu sejak Umbara itu dipimpin oleh Pak Dr. Bambang Sulistyo ya. Jadi memang benar pernah Rp800.000 dan itu di 2007 nilai Rp800.000 2007 itu kalau dibandingkan sekarang mungkin sudah besar ya, sangat relevan ya kan, sudah sangat relevan ya. Jadi saya ingat dulu waktu saya kuliah juga ya di tahun 1993 di Unsri. Sebelum saya, angkatan di atas saya itu biaya kuliahnya hanya 60.000. Begitu saya dan teman-teman satu angkatan 93 masuk, itu Unsri menaikkan biaya sebesar 240.000. Itu pun demo besar-besaran zaman itu, ya kan? Iya, Bu. Nah, berkembang lagi ya kan. Sekarang ternyata UKT di Unsri itu minimal 8 juta yang paling rendah, ya kan? Nah,
Untuk kembali ya, untuk biaya kuliah nih, entah itu namanya UKT, entah SPP dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, untuk Universitas Batu Raja boleh dicek di PTS yang ada di Indonesia, itu biaya kuliahnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan PTS yang lain ya. Jadi sangat membantu sebenarnya ya. Jadi Unbara ini bukan semata bersifat komersil. Jadi orientasinya lebih kepada sosial motif. Jadi tidak semata mengejar keuntungan ya. Jadi makanya kalau kita lihat ya gaji tenaga kependidikan dan dosen itu masih di bawah UMR ya kan. Kita sebenarnya perlu prihatin ya. Untungnya dari pemerintah pusat itu ada semacam tunjangan ya, sertifikasi dosen kalau dosen ya, tapi untuk tenaga kependidikan belum ada. Nah ini juga kita harus prihatin dengan keadaan yang seperti ini ya. Malah sebenarnya 2.400.000 itu masih belum bisa mengcover biaya operasional ya kan. Harusnya kita naik minimal 5 juta biaya kuliahnya ya kan, biaya kuliahnya, SPP-nya. Namun ada banyak pertimbangan tadi ya kan, karena kita sifatnya sosial motif, mungkin untuk sementara kita hanya memungut SPP hanya sebesar 2.400.000 kan, ditambah lagi sekarang standar pendidikan tinggi kita mengacu kepada Ban PT ya kan. Ada banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi, termasuk sekarang nih ya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, prodi ilmu komunikasi kan harus punya laboratorium ya kan. Ini laboratorium podcast untuk podcastnya ya kan, nanti ada TV-nya. Itu semua membutuhkan biaya yang cukup besar ya kan. Dan itu harus dianggarkan agar terpenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tadi. Nah jadi adik-adik ya, dengan biaya kuliah 2.400.000 itu sebenarnya sudah sangat murah ya. Bisa saya katakan murah se-Indonesia Raya kalau saya katakan, ya kan? Jadi dengan sarana prasarana yang sudah sangat representatif ya, kita bisa lihat hampir setiap program studi itu sekarang memiliki laboratorium sendiri untuk mengakomodir kebutuhan adik-adik mahasiswa. Oke. Saat SPP ini dinaikkan, ada pengaruh nggak Bu sama jumlah mahasiswa yang masuk ke universitas ini sendiri? Ya, jelas ya. Jadi di awal ya, pada saat SPP dinaikkan dari 800 menjadi 2.400 ya, 2.400.000 rupiah per mahasiswa itu untuk akreditasi yang B ya. Karena ada prodi yang baru belum B kan akreditasinya. Ini sangat berdampak pada jumlah mahasiswa ya, karena apa? Karena ini berpengaruh kepada daya beli ya, karena saya dari orang ekonomi, jadi kita bicaranya harga jual itu akan berpengaruh terhadap harga beli. Daya beli ya. Pada saat itu ya jumlah mahasiswa turun tapi tidak terlalu drastis penurunannya ya, wajar ya. Mungkin didampak dari kenaikan yang berapa ratus persen, dan sebenarnya itu wajar naik ya kan. Karena berlakunya itu kayaknya dari awal berdiri itu sudah 800.000 sampai 2007 itu masih 800.000 rupiah ya. Jadi ada kenaikan sampai 2.400.000, itu adalah hal yang wajar. Dan alhamdulillah hingga saat ini Unbara tetap diminati ya oleh masyarakat, terutama di Okuraya ya, pangsa pasar kita kan Okuraya ya kan. Jadi ada banyak pertimbangan, di samping biaya kuliah yang murah, paling tidak untuk warga yang memang orang Batu Raja asli ya, itu tidak butuh biaya kos dan biaya lain-lain andai mereka melanjutkan pendidikannya di luar kota ya kan. Itu yang harus kita pahami sama-sama. Jadi memang kenaikan UKT ini atau SPP ini memang karena sarana prasarana kita yang terus maju dan memang zaman yang memang terus berkembang ya Bu. Iya, karena tuntutan bahwa sarana prasarana itu harus terpenuhi ya kan. Jadi sementara sebagai perguruan tinggi swasta
kita murni pengelolaannya itu semata-mata dari lembaga. Jadi kita tidak ada support dana dari pihak ketiga, ya kan? Jadi murni semua berdasarkan kemampuan anggaran dari perguruan tinggi yang sumbernya ya semata-mata saat ini hanya pada pembayaran, ya kan, dari SPP mahasiswa. Jadi untuk biaya kuliah ya yang jumlahnya memang kalau dilihat dari kenaikannya dari 800 ke 2.400.000, insya Allah masih yang termurah, ya kan? Masih yang termurah. Di saat perguruan tinggi yang swasta yang lain itu sudah minimal UKT-nya itu yang saya tahu 6 juta rupiah, ya kan? Kita hanya 2.400.000 rupiah, ya. Rasanya Unbara emang pilihan yang paling tepat ya bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, menitipkan anak-anaknya ya, menempa anak-anaknya menjadi insan intelektual yang berkualitas. Tapi di balik UKT tersebut kan tidak semua mahasiswa melakukan pembayaran UKT ya Bu. Ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, bantuan bidik misi seperti itu. Dari Unbara sendiri melakukan pengelolaan beasiswa terhadap mahasiswa yang memang memiliki kemampuan dan harus istilah kata diberi ini bantuan Bu, itu bagaimana sih Bu? Iya, jadi untuk kita adik-adik yang dianggap memiliki potensi ya, secara akademik mereka memiliki kemampuan, namun secara finansial memiliki keterbatasan ya. Alhamdulillah Universitas Batu Raja sejak tahun 2017 itu menyelenggarakan program bidik misi. Nah, sejak tahun 2020 bidik misi itu berubah menjadi KIP. Ya, KIP. Jadi adik-adik ya, tidak semua perguruan tinggi swasta bisa dan mau mengakomodir program bidik misi dan KIP ini. Kenapa ya? Karena untuk perguruan tinggi swasta yang UKT-nya ya di atas 2.400.000 itu tidak bisa mengcover adik-adik yang bidik misi, ya kan? Jadi karena dari pemerintah itu all in dibantu per mahasiswa ya, per kepala per mahasiswa itu sebesar 2.400.000. Jadi nggak lagi dipungut biaya pendaftaran, biaya registrasi, biaya lain-lain ya. Yang pasti 2.400.000 ini sudah all in. Nah, kita Universitas Batu Raja masih mengedepankan misi sosial kita, ya kan? Jadi sesuai dengan amanat undang-undang bahwa negara itu memiliki kewajiban ya bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kita tetap menyelenggarakan program KIP tadi bidik misi dan KIP tadi. Alhamdulillah tahun 2020, tahun anggaran 2020 kita diberikan kuota sebanyak 170 orang mahasiswa KIP ya. Jadi mahasiswa KIP itu selain dibantu biaya all in 2.400.000, ada biaya living cost juga dari pemerintah. Ya, jadi setiap satu semester ya, apakah bulanan atau satu semester, yang pasti satu semester itu anggarannya sebesar 4.200.000 per mahasiswa. Jadi sangat membantu sekali ya. Jadi Universitas Batu Raja juga memang masih sangat mensupport program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah Bu, pasti kan teman-teman di rumah yang belum masuk Unbara ini pasti penasaran nih Bu. Ada kriteria tersendiri nggak sih Bu biar mahasiswa baru itu bisa mendapatkan bantuan KIP tadi Bu? Ya, yang pasti untuk bisa mendapatkan bantuan KIP ya, adik-adik ini sudah terdaftar KIP-nya, ya kan? Sudah terdaftar sebagai peserta KIP. Jadi kalau sudah terdaftar sebagai peserta KIP ya tinggal langsung saja nanti pada saat ada kota untuk Universitas Batu Raja ya. Nah, namun untuk tahun ini kita belum tahu kotanya berapa ya,
namun insya Allah ada ya. Jadi untuk adik-adik yang sekarang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat atasnya SMA dan sederajat, itu siap-siap kalau memang kemarin sudah memiliki KIT ya untuk melanjutkan ke Unbara masih dengan program KIP-nya juga ya. Silahkan dipilih mau prodi apa ya kan, dari sekarang sudah bikin ancer-ancer nih prodinya ya kan. Ya, karena kebanyakan adik-adik calon mahasiswa juga kurang paham tentang profil dan juga peluang kerja bagi masing-masing program studi. Jadi nanti bisa diminta penjelasan kan dari ketua program studinya atau dari dosen-dosen di program studi masing-masing terkait dengan profil lulusan dari masing-masing prodi. Ya. Oke, Bu, kalau terkait sarana dan prasarana nih, Bu, Unbara sendiri kan sudah memiliki banyak laboratorium, perpustakaan dan lain-lain ya, Bu. Apalagi sekarang kan kita baru dibangun lab-lab baru ini ya, Bu, di FISIP ini. Kalau dari Ibu sendiri sebagai wakil rektor 2 nih, Bu, memandang sarana prasarana itu apakah sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa dan universitas sendiri, Bu? Iya, kalau Universitas Batu Raja ya, selama saya menilai selama saya menjadi WR2 ya, saya lihat sarana prasarana yang dapat mengakomodir ya kegiatan ada di mahasiswa di masing-masing prodi itu sudah sangat representatif ya. Jadi masing-masing itu seperti di Fakultas Ekonomi itu punya bank mininya ya, ada galeri investasinya yang kerjasama langsung dengan Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian ada laboratorium, ada lab komputernya juga ya. Artinya fasilitas yang dimiliki oleh setiap fakultas itu murni ya bisa digunakan oleh setiap mahasiswa yang ada di prodi masing-masing. Jadi nggak usah khawatir ya kan, nggak usah khawatir untuk menggunakan sarana prasarana itu bergantian dengan prodi yang lain. Jadi luar biasa sekali ya dari yayasan begitu supportnya agar kegiatan belajar mengajar ini memang memenuhi standar perguruan tinggi ya, standar pendidikan perguruan tinggi seperti di FISIP sendiri ya kan. FISIP ilmu komunikasi alhamdulillah ya kan sudah terpenuhi kebutuhan akan laboratoriumnya ya. Jadi pertanian juga seperti itu ya, teknik juga untuk prodi yang baru juga ada pengadaan untuk lab komputer karena baru buka prodi informatika. Jadi lab-lab yang ada di Universitas Batu Raja ini kan tidak terpusat pada satu titik ya, Bu. Maksudnya setiap lab itu ada di berdampingan dengan fakultas-fakultas masing-masing. Setiap lab itu boleh dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak ada di prodi itu, Bu. Ya. Seharusnya kalau memang secara kurikulum membutuhkan ya dukungan dari lab yang lain ya kan, silakan saja dipakai karena itu kepemilikannya sebenarnya Universitas Batu Raja, bukan kepemilikan prodi ya kan. Anda ya satu saat nih Fakultas Pertanian butuh nih menggunakan lab podcast ya, boleh saja dipinjamkan dengan pertanian ya kan, mungkin dalam rangka promosi ya atau butuh lab live TV untuk kegiatan promosi atau praktikum, silahkan saja ya kan, tidak ada masalah. Itu tadi, jadi semua sarana prasarana yang ada ini milik bersama, milik universitas. Cuma ada spesifikasinya ya kan. Di satu prodi mereka butuh lab ini dan diakomodir oleh universitas ya, oleh yayasan melalui universitas. Bu, setiap kegiatan yang dilakukan di lab nih ya, Bu, mau komunikasi, mau ekonomi, pertanian, pasti kan kita membutuhkan informasi, membutuhkan jaringan internet lah, Bu ya, apalagi yang seperti Bu bilang tadi teknologi kan sudah semakin berkembang. Kan beberapa mahasiswa mungkin kesulitan dengan internet ya, Bu. Ada nggak penyediaan wifi tersendiri dari Universitas Batu Raja ini untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, Bu? Ya, alhamdulillah ya untuk saat ini kita setiap ruang ya, setiap unit
ya atau bahkan lembaga itu memiliki akses internet sendiri, wifi sendiri ya. Jadi adik-adik mahasiswa nggak usah khawatir ya, tinggal lagi aksesnya gimana ya kan, karena masing-masing ya tentunya ada passwordnya ya kan. Ya, jadi pada saat adik-adik membutuhkan silahkan saja hubungi adminnya ya untuk bisa mengakses wifi di mana adik-adik tadi berada ya. Jadi nggak ada masalah, setiap ruang, setiap sudut itu kita lengkapi dengan akses wifi ya. Jadi kita nggak akan bakal ketinggalan informasi ya terkait dengan koneksi internet tadi ya. Seperti sudah dijelaskan ya Bu, kelengkapan sarana prasarana, penggunaannya. Gimana sih Bu, sarana prasarana ini menjadi alasan untuk teman-teman siswa-siswa yang belum melanjutkan pendidikannya tertarik nih masuk Universitas Batu Raja ini sendiri Bu? Iya, jadi ini saya ingin menyampaikan juga ya kepada mungkin di luar sana ada banyak nih yang masih bingung, saya lulus nih ya kan, baru lulus mau lanjut kemana ya, Unbara itu seperti apa sih ya kan, lengkap nggak sarana prasarananya? Ya ayo deh ya kan, kita meskipun di daerah, di kabupaten sangat sarana prasarana yang kita miliki sangat representatif sekali ya kan, dengan luas bangunan ya, luas lahan yang luas ya, ada banyak fasilitas di dalamnya ya. Tentunya apa yang menjadi kebutuhan adik-adik mahasiswa insya Allah bisa diakomodir di sini ya. Bahkan kita belum lama ini kita launching Unbara Mat ya kan. Unbara Mat itu kita menyediakan semua kebutuhan ya, dari keluarga besar Universitas Batu Raja ya, kebutuhan adik-adik mahasiswa, kebutuhan tenaga kependidikan, juga dosen-dosen ya. Jadi silahkan saja adik-adik yang di luar jangan khawatir ya untuk meyakinkan diri melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Batu Raja dengan 13 program studinya. Sekarang ada pasca sarjananya, dan mohon doanya insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera launching magister manajemennya ya. Tentunya mohon doa ya, sehingga Universitas Batu Raja makin dikenal ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ibu aja yang di Palembang itu luar biasa kagum ya dengan perkembangan Universitas Batu Raja, karena sekarang sudah punya program pasca sarjana ya, apalagi kalau MM-nya sudah launching ya. Jadi semakin visi misi Unbara ya untuk ciptakan ya lulusan yang unggul dan berkarakter, insya Allah ya segera terwujud ya. Bu, di masa pandemi ini kan kita semua mengalami kesulitan ya Bu. Kalau dari Unbara sendiri terkait promosinya Bu, keluar itu mengalami kesulitan tersendiri atau seperti biasa aja nih Bu? Ya, alhamdulillah ya untuk Universitas Batu Raja kita tidak ada masalah untuk kegiatan promosi, karena ada banyak media yang bisa kita gunakan ya, pilihan media yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan promosi ya, ditambah lagi dengan dukungan pendanaan dari pihak yayasan ya yang memang support dalam upaya menjaring mahasiswa baru. Sebagai gambaran ya, kita untuk tahun akademik 2020-2021 itu berhasil menjaring mahasiswa baru sebanyak 800 orang ya, meskipun dalam suasana pandemi ya. Mudah-mudahan untuk tahun akademik 2021-2022 jumlah mahasiswa baru yang akan kita jaring itu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya ya, karena memang sarana prasarana yang kita miliki juga memungkinkan untuk menampung mahasiswa dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Terkait sarana prasarana ini sendiri Bu, di masa Covid ini kan mahasiswa tidak diizinkan untuk belajar tatap muka ya Bu. Jadi penggunaan sarana prasarana ini seperti apa Bu? Apakah mungkin agak terbengkalai atau, tapi kalau dilihat-lihat kalau kami sendiri pun tetap
menggunakan sarana prasarana ini dengan baik ya Bu, itu perawatannya tersendiri bagaimana nih Bu setiap sarana prasarananya yang ada? Ya, alhamdulillah ya, meskipun pandemi, kemudian mahasiswa belajarnya secara daring ya, tapi untuk setiap sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing unit itu ada pengelolanya sendiri-sendiri ya. Di masing-masing lab itu ada kepala lab dan staf labnya, otomatis yang merawatnya pun ya ketua sama staf lab tadi ya. Jadi meskipun mahasiswa daring, tapi tenaga struktural, tenaga kependidikan kita tetap bekerja dari kantor ya kan. Jadi kita tetap hadir di kantor tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melaksanakan 5M ya kan, tetap menjaga jarak. Jadi kita semua berada di ruangan kita masing-masing, gak ada yang kumpul-kumpul, gak ada yang nongkrong-nongkrong. Jadi kita berharap bahwa di masa pandemi ini kita tetap produktif ya. Jadi insya Allah sarana prasarana yang dimiliki tetap terawat dan terjaga dengan baik, karena masing-masing kita tetap bekerja dan menjalankan tugas kita masing-masing. Kira-kira ada rencana lagi nggak Bu, mau mungkin meluncing labor yang baru atau sarana prasarana yang baru dari Universitas Batu Raja sendiri? Ya, insya Allah ya, ini dalam rangka ulang tahun OKU yang ke-111 ya, kalau nggak salah ke-111. Unbara ya dilibatkan dalam rangkaian kegiatan tadi ya. Jadi tanggal 29 Juli yang akan datang kita diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan kuliah umum bersama Bapak Gubernur ya, Bapak Haji Herman Deru, di ruang auditorium kita ya. Alhamdulillah kita punya ruang auditorium yang sangat representatif untuk menghadirkan para pejabat-pejabat di provinsi kita ya. Orang nomor 1 nanti kita berkesempatan didatangi oleh Pak Deru untuk memberikan kuliah umum ya. Nanti kita akan undang ada di mahasiswa tentunya dengan kapasitas yang memenuhi protokol kesehatan ya. Pada saat kuliah umum nanti juga ada rangkaian acara-acara yang lain, insya Allah bisa terrealisasi ya. Ada beberapa sarana prasarana nanti yang akan kita launching ya. Di antaranya tadi adalah lab TV ya. Kita akan launching TV, kemudian kita akan launching juga lab podcast ya kan. Sekaligus kita juga akan launching ruang kemahasiswaan. Yang lain ya, Unbaramat, dan mudah-mudahan nanti juga akan launching ya magister manajemennya ya. Jadi mohon doa juga ya. Jadi kita sedang berupaya ini ya, terus update di Simlekerma ya. Poin-poin apa aja yang masih harus dipenuhi agar segera keluar SK izin operasional dari Magister Manajemen program pasca sarjana Universitas Batu Raja. Oke. Bu, mau minum dulu boleh Bu mungkin? Oh iya, Ibu kalau udah pakai ini nggak minum nggak makan. Saking ini ya, menjaga protokol kesehatannya ya Bu. Jadi nanti pulang semua buka baru makan baru minum sekalian. Karena ini ya, karena sudah faktor usia ya, Bu memang agak ini ya, agak ketat juga memang ininya menjaga protokol kesehatannya. Kalau boleh tahu emang usia Ibu berapa ya Bu? Ya alhamdulillah ya, Ibu sudah 1 April kemarin sudah di 46 tahun ya kan. Kok masih kayak 35 ya Bu? Ya, masih cantik lah. Karena pakai masker kan yang kelihatan yang bagian-bagian yang pura-pura mati saja ya. Enggak Bu, serius masih cantik sekali nih Bu sampai di sini. Ya, dan sangat modis ya Bu. Iyalah untuk menutupi ini tadi ya, usia tadi mungkin ya, jadi berupaya menutupi usia dengan tampilan-tampilan yang seyogyanya dipakai oleh anak-anak muda. Apalagi sekarang Ibu masih aktif ya Bu, kalau saya lihat-lihat sering ikut arisan, kumpul sama teman-teman ya Bu. Ya sebenarnya arisan itu cuma hiburan ya, untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lain ya kan. Karena kalau tidak menyempatkan untuk ikut kumpulan-kumpulan yang semacam arisan tadi ya,
maka kita akan terkukung oleh tugas sehari-hari kita, sehingga kadang-kadang pulang dari kampus ya ada silaturahmi, arisan apa, kita sempatkan hadir. Dan memang sih kita sangat enjoy ya kan, sangat enjoy karena prinsip saya hidup ini harus dinikmati ya kan, hidup ini hanya sekali, harus kita nikmati dan tentunya harus bermanfaat untuk orang banyak ya. Oke. Ibu, saya pernah dengar kalau ibu ada di dalam komunitas Kici. Iya. Itu komunitas apa sih Bu? Boleh diceritain nggak Bu? Iya, jadi Kici ya. Kici itu adalah komunitas Ibu Cerdas Indonesia ya. Nah, untuk di Batu Raja kebetulan ketua cabangnya itu adalah Ibu Rektor, Ibu Haja Ibu Insinyur Haja Lindawati MT, di mana ketua umumnya adalah Ibu Ratisang ya. Dan Kici ini motonya adalah mencerdaskan adalah kewajiban ya, menjadi cerdas itu adalah pilihan ya. Jadi luar biasa sekali motonya Kici. Dan memang alhamdulillah Kici di Batu Raja ini ya, untuk cabang Batu Raja ini benar-benar aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ya. Ada banyak kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Kici cabang Batu Raja ya. Namun karena saat ini pandemi ya, ada banyak pembatasan kegiatan, maka untuk penggalangan dana dan kegiatan-kegiatan yang turun langsung ya untuk membantu orang-orang yang memang harus dibantu, kita agak kurangi ya. Itu untuk Kici. Jadi Ibu ini masih sangat aktif ya Bu dalam kegiatan-kegiatan sosial di kegiatan Ibu yang biasanya jadi rektor, kesibukan-kesibukan Ibu yang lainnya masih sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Bu? Ya, jadi karena kita tidak bisa ya hanya fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab kita ya, tapi ada banyak hal lain juga yang mesti kita lakukan. Jadi selagi kita enjoy dan nyaman dan bisa membagi waktu, rasanya kenapa tidak ya kan, kenapa tidak. Jadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa hidup hanya sekali, jadi kita benar-benar harus enjoy, harus menikmati ya. Dan yang penting prinsipnya adalah sisa usia kita ini benar-benar harus bermanfaat bagi orang banyak. Ya, itu ya. Oke. Ibu, karena mungkin waktu kita sudah mau habis, mungkin Ibu punya pesan-pesan nggak Bu buat mungkin mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa yang akan masuk ke Universitas Batu Raja sendiri, atau pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di rumah, mungkin bisa disampaikan sekarang Bu? Ya, pesan saya ya untuk adik-adik mahasiswa, teruslah mengembangkan ide-ide dan teruslah kreatif ya, produktif tentunya meskipun ini di masa pandemi. Jadi jangan pernah daring atau online, kegiatan online ini menjadi kendala bagi kita untuk produktif ya. Jadi teruslah berinovasi, teruslah meningkatkan kualitas diri dengan tetap belajar mengakses segala macam informasi ya, agar kita memiliki wawasan yang luas, karena hanya dengan menambah wawasanlah kita akan menjadi menjadi seorang intelektual yang berkualitas. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini dan pesan-pesan yang sudah dikasih. Sama-sama ya. Terima kasih juga untuk waktunya yang sudah disediakan ya. Kayaknya sudah beberapa hari saya dijadwalkan untuk hadir di podcast. Saya juga mohon maaf ya, karena ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan ya. Dari kemarin ada kegiatan pembekalan KKM ya, sebelumnya ada kegiatan apa ya, jadi sehingga saya bisanya hari ini ya. Dan saya salut juga nih buat tim di sini ya, standby ya. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap juga asupan gizinya juga jangan lalai ya. Jadi
waktunya makan langsung Harus makan, makan. ya kan? Jadi ibu juga seperti itu ya. Iya, Jadi Bu. mulai pagi udah makan nasi, ya kan? Nanti waktunya makan siang, makan Makan siang, makan sore, siang. makan sore, karena hanya itu yang bisa ya kita Kita jaga lakukan. selama masa pandemi ya. Oke. Jadi jangan sampai imun kita menurun sehingga kita terpapar oleh virus-virus ya, Iya. tambah lagi dengan suasana yang dingin seperti ini. Ya itu saja Iya. ya. Terima kasih banyak atas Ibu. waktunya. Iya, Bu. Tim juga sukses ya Iya, selalu Bu. ya. Amin. Kasih. Oke, semuanya, sampai sini dulu episode kita kali ini. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Salam komunikasi.